Kita masih membahas tentang belajar untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nama-nama Allah yang mulia. Ini adalah nama yang paling istimewa yang mencakup semua nama-nama Allah. Kata Allah adalah kata atau nama yang sangat istimewa. Kalau dalam definisi bahasa Arab disebut dengan Ismul A'zam, nama yang paling agung dan paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil Allah dengan panggilan nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, maka semua nama itu kalau kita ganti, kita panggil dengan nama Ya Allah, maka itu sudah mencakup semua nama-nama Allah yang mulia. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Kita tilawah dulu satu ayat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah punya banyak nama, Asma'ul Husna. Walaupun yang kita hafal adalah 99, tetapi kata jumhur ulama namanya lebih daripada 99 dan tidak terbatas. Tidak ada yang tahu persisnya jumlah nama-nama Allah itu berapa. Saking agungnya Allah. Ketika kalian meminta rezeki ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fattah, kalian bisa memanggil nama itu. Ketika kalian meminta pertolongan atas kejahatan dari orang-orang yang zalim, kalian bisa mengatakan ya Jabbar, ya Aziz, ya Qahhar, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian bisa memanggil dia dengan nama-nama manapun di antara nama-nama yang mulia itu. Fad'uhu biha. Berdoalah, mintalah pertolongan, panggillah dengan nama-nama itu. Tetapi semua nama-nama yang jumlahnya tidak terbatas itu sesungguhnya terkandung di dalam satu kata yang sangat tinggi, sangat mulia, Ismul Jalalah, yaitu kata Allah. Karena Allah Ismul A'zam, nama yang mengandung semua keagungan. Makanya kalimat Allah ini bisa kita jumpai di dalam banyak lafaz. Kita bisa menjumpainya di dalam banyak ayat Al-Quran, kita menjumpainya di dalam banyak hadis, dan kita menjumpainya juga di dalam banyak doa. Selain Rabb, Allah. Itu kalimat yang paling banyak kita jumpai di dalam literasi Islam. Jika orang dalam keadaan takut, dia memanggil kata Allah, maka di dalam kata itu terkandung yang maha perkasa, yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha mencipta, yang maha mengurus, yang maha melindungi, yang maha memelihara, merawat, menyembuhkan, menaklukkan, mengalahkan, mengangkat, menjatuhkan. Terkandung di dalam kata Allah. Saya teringat dengan istighosah yang dibaca oleh Nabi SAW pada malam sebelum terjadi perang Badar. Apa itu istighosah? Meminta pertolongan, berdoa dalam doa yang panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat 9 surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله Innallaha azizun hakim.
Ini adalah ayat tentang istighosah di dalam Al-Quran. Il tastaghithun. Jadi tastaghithun artinya beristighosah terus menerus, meminta tolong kepada Allah terus menerus sepanjang malam. Redaksi dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam sebelum terjadi perang Badar. Apa kata Nabi? Allahumma hadhihi Quraisy qad atat bi khuyalaiha wa fakhriha tujadilu wa tukadzib rasulak. Allahumma nasruka alladhi wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Coba perhatikan kalimatnya. 3 kali Nabi Muhammad memanggil Allah dengan kata Allahumma. Ya Allah, berikanlah kepadaku pertolongan yang engkau janjikan. Fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, kalau besok hamba-hambamu, para kaum muslimin ini terbunuh binasa, la tu'bad fil ard, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Ya Allah, saya tidak mampu menghadapi ini sendiri tanpamu. Ulangi lagi. Sepanjang malam Nabi berdoa dengan air mata yang membasahi janggut beliau yang mulia sampai ridak beliau jatuh lagi, kemudian diletakkan lagi oleh Abu Bakar ke kepala beliau, jatuh lagi, diletakkan lagi, jatuh, karena Nabi terus menengadah ke langit sampai subuh. Coba kita lihat di dalam ayat ke-9 tadi. Ketika engkau Muhammad meminta tolong kepada Tuhanmu dengan kalimat Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, fastajaba lakum. Allah mengijabah doa dan permintaan kalian. Allah menjawab, Allah memenuhi panggilan kalian dengan mengatakan anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Aku akan memberikan kepada kalian, akan mengirim kepada kalian 1000 malaikat yang turun berturut-turut berangsur-angsur untuk membela dan menolong kalian. Ini bukan malaikat biasa, malaikat perang. Itulah dahsyatnya kalimat Allah, agung. Gak ada yang menandingi keagungannya. Sehingga ketika Nabi memanggil Allahumma, Allah tidak mendatangkan 1 malaikat, padahal cukup. Allah mendatangkan 1000 malaikat yang turun berangsur-angsur. Maksudnya apa? Malaikat turun dari langit yang berjumlah 1000 itu turun seperti burung yang menyambar dengan jumlah yang banyak dan berangsur-angsur berturut-turut sambung menyambung tidak putus-putus sampai selesai perang Badar. Kenapa Allah mempertontonkan itu? Kenapa nggak sekaligus saja? Allah ingin tunjukkan sebuah kejadian yang agung. Kalau sekaligus habis, Allah tidak memperlihatkan sebuah drama yang menggentarkan hati musuhnya. Seketika habis, Allah bisa melakukan itu. Dengan angin aja udah cukup, gak perlu malaikat. Tapi Allah datangkan malaikat dengan seolah-olah ikut berperang bersama kaum muslimin. Jadi jumlahnya sekarang bukan 1000 banding 300. Tapi 1000 musyrikin melawan 1300 muslimin dari golongan manusia dan malaikat. Kaum muslimin waktu itu berperang di sebelahnya malaikat. 1 orang kaum muslimin didampingi 3 malaikat. Sehingga kaum muslimin merasa pede, musyrikin merasa kaget, harus melawan 4 orang sekaligus, 1 manusia dan 3 malaikat. Setiap ada kaum muslimin yang maju, malaikat mendampinginya. Ada kaum muslimin yang menghadapi musuh, malaikat mendampinginya. Nabi memanggil Allah, ya Allah, Allah dengar langsung. Gak perlu Nabi mengatakan kalimat-kalimat yang panjang, cukup Allahumma, ya Allah. Fastajaba lakum. Allah langsung mendengar, ada apa wahai hambaku, ada apa wahai Rasulku, ada apa wahai kekasihku, ada apa wahai Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Kenapa Nabi memanggil sampai pagi? Karena Nabi ini mengajarkan kepada kita salah satu adab berdoa itu adalah ilhah. Ilhah itu dalam bahasa Indonesia artinya merengek. Pernah lihat anak kecil merengek? Meminta jajan, meminta mainan. Gimana anak kecil kalau merengek? Mengulang-ulang permintaannya dalam waktu yang lama sampai orang tuanya kadang-kadang ngerasa terganggu. Tapi Allah enggak, Allah suka kalau hambanya merengek. Ini istimewanya dan maha baiknya Allah. Allah tuh suka kalau kita merengek. Artinya Allah tuh makin kita merengek tuh makin senang untuk menolong kita. Ilhah, makanya merengeklah kepada Allah, ilhahlah kepada Allah. Seperti Nabi ilhah dengan doa panjangnya yang diulang-ulang. Inilah salah satu bukti tentang betapa istimewanya menyebut nama Allah dalam kehidupan kita.
Kalau kita tahu bagaimana cara menyebut nama itu di dalam doa, di dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang dahsyat seperti yang Allah tunjukkan di dalam perang Badar dengan 1000 malaikat. Intinya adalah jangan remehkan kata Allah. Bismillah, a'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah. Apalagi subhanallah, masya Allah. Apalagi Allahu akbar, alhamdulillah, fatabarakallah. Semua yang ada kandungan kata Allah, insya Allah. Jangan remehkan kata insya Allah. Kata insya Allah itu kalimat tawakal. Insya Allah itu kalimat tawakal. Kalau kita gunakan pada tempat yang tepat, insya Allah itu akan powerful banget. Ketika saya bilang insya Allah, berarti saya melibatkan Allah, seolah-olah saya mengatakan, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, wujudkanlah harapan kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Itu yang terkandung di dalam kata insya Allah. Bismillah itu bukan kalimat biasa, itu kalimat yang berat. Makanya Nabi mengatakan, segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah akan diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, maka akan tercabut keberkahannya. Mudah-mudahan kita bisa sekarang lebih semangat lagi menyebut, berzikir dengan nama Allah ini, membasahi lisan kita dengan nama Allah lebih sering kita sebut daripada nama-nama apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan sering-seringnya kita menyebut nama Allah, Allah akan memberkahi kehidupan kita.